bekerja di sini. Itu kan deket dari mana sih? Itu kayak makanya aku malas pindah gitu. Ini gorengan ya. Makasih Apa ini? Ya udah Saya harus tetap fokus antara mengejar mimpi dan memberi kontribusi. Saya tahu pekerjaan ini tidak akan ada habisnya. Jika saya tidak bisa memaknainya, waktu hidup saya akan habis sia-sia. Memang, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Halo, ini dari semua grup sudah datang ya. Berikut adalah data debitur atau pembiayaan Bank Mandiri. Ini kita bisa lihat dari layar. Ada beberapa aspek yang juga kita biayai. Ternyata ada peran Bank Mandiri ya di keseharian kita. Oh iya, besar juga ya kontribusinya untuk Indonesia. Termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Oh iya, bener juga ya. Infrastruktur, telekomunikasi, energi, dengan bisnis Weza, apa kabar bro? Baik. Gimana di sana? Penempatan di sini buat gue ngerasa berharga banget bro, karena gue bisa kontribusi langsung di daerah terluar di Indonesia, terjun ke masyarakat langsung. Cita-cita anak-anak di sini tinggi-tinggi loh bro, buat gue jadi lebih semangat. Ternyata ada peran Bank Mandiri ya di keseharian kita. infrastruktur, Oh iya, besar juga ya, telekomunikasi, Kak. Oh iya. dan menengah. Prof. Eli, selamat siang. Bu Ratna, sebelum kita memulai, saya ingin menyapa dengan sapaan Bank Mandiri. Biasanya kita mulai dengan semangat pagi, begitu jawabannya semangat pagi. Tapi ini tidak ada feedback, tidak apa-apa. Saya lihat sendiri begitu ya. Semangat pagi, apa kabar? Luar biasa, Bank Mandiri terdepan, terpercaya, tumbuh bersama Anda, begitu ya. Itu untuk sapaan internal kami, Prof. Eli dan Mbak Ratna. Saya izin mengawali untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya Permana. Saya biasa dipanggil Adit dan unit kerja saya di Wealth Management Bank Mandiri. Untuk kantor saya di Jalan HR Muhammad nomor 36A, di situ ada Bank Mandiri Prioritas. Dalam keseharian saya menghandle teman-teman sekalian, saya panggilnya teman-teman aja ya, biar lebih akrab karena usia saya dan teman-teman saya yakin tidak jauh berbeda begitu. Jadi saya handle kurang lebih 260 nasabah prioritas di Bank Mandiri yang tersebar di Surabaya, di Jakarta, di Bali, di Malang. Dan total dana yang saya putar kurang lebih hampir 900 miliar, hampir 1 triliun gitu ya. Nah, menariknya adalah di antara semua klien-klien saya ini, saya punya portofolio, saya bedah, nanti akan saya breakdown. Tapi to be honest, sebelum saya memulai di acara live ini, saya sempat scroll Instagram. Biasa kalau kita killing time itu kan banyak aktivitas, ada yang suka membaca, buka-buka WhatsApp, ada buka Instagram juga. Baru saja saya buka Instagram dan membuat saya sedikit berhenti ketika melihat feed dari salah satu Instagram. Biasanya kalau kita lihat Instagram, disadari atau tidak, biasanya kita butuh waktu 2-3 detik sebelum skip.
Jadi begitu lihat Instagram, oh tidak menarik, 2 detik skip, 3 detik skip gitu. Ini saya butuh waktu kurang lebih hampir 1 sampai 2 menit yang membuat saya flashback sampai dengan 10 tahun ke belakang. Ini serius. Jadi sebelum saya lagi nunggu untuk live ini, di Instagram itu muncul sebuah kalimat yang membuat saya terbang ke 10 tahun ke belakang, di mana kalimatnya seperti ini. Kalau kita harus kembali ke 10 tahun ke belakang, apa 2 hal yang ingin kita perbaiki? Jadi saya ulang sekali lagi. Kalau kita diberi kesempatan Tuhan untuk kembali ke 10 tahun ke belakang, apa 2 hal yang ingin kita perbaiki? Biasa kan, saya termasuk netizen juga, followernya tidak begitu banyak, tapi cukup memperhatikan gerak-gerik di Instagram. Anyway, Instagram saya di Aditya Sadewa. Nanti kita bisa chit-chat di sana. Di kolom komentar, pertanyaan itu banyak sekali yang muncul. Ada yang mengatakan, saya ingin kuliah di luar negeri 10 tahun yang lalu, begitu ya. Ada yang bilang, saya ingin punya mantan si A, begitu. Kembali lagi ke 10 tahun yang lalu, begitu ya. Saya ingin mempunyai usaha yang sudah saya mulai sejak dulu begitu. Tapi kalau saya pribadi ketika saya baca itu ada 2 hal yang ingin saya perbaiki teman-teman sekalian. Pertama adalah kesehatan. Jadi 10 tahun yang lalu saya termasuk salah satu milenial di eranya yang mungkin tidak begitu care dengan kesehatan. Yang kedua, ini yang menarik. Investasi. 10 tahun lalu adalah 10 tahun di mana saya pertama kali masuk di Bank Mandiri. Jadi saya masuk di Bank Mandiri 2011. Nah, sebelum bergabung di Prioritas, saya bergabung di Mandiri Prioritas 2016. Jadi ada spare waktu kurang lebih 2011 sampai dengan 2010 sampai dengan 2016. Ada 6 tahun. Dari 6 tahun itu, dalam hati saya ternyata saya membantu. Saya nggak punya apa-apa ya gitu. Kok dompet saya, tabungan saya segitu-gitu saja begitu. Nah, maka ketika pertanyaan kalau kita kembali ke 10 tahun yang lalu, apa yang ingin saya perbaiki? Selain kesehatan adalah investasi. Kemudian saya terdiam. Kenapa kok 10 tahun yang lalu ketika saya masih baru lulus kuliah begitu ya, saya tidak begitu concern terhadap investasi di mana kehidupan saya dapat uang saku, oke, kita spending, kita beli ini, kita nongkrong di sini dan lain sebagainya. Ternyata ada beberapa faktor yang membuat kita nggak ngeh mengenai investasi begitu. Ada banyak faktor. 1, mungkin kita nggak tahu instrumennya apa. Kedua, mungkin kita tidak tahu partnernya siapa. Ketiga, kita merasa bahwa investasi itu tidak penting. Dan keempat yang ini akan saya bahas adalah beberapa mindset di teman-teman sekalian, investasi itu dianggap mahal. Saya tidak tahu apakah ini berlaku di teman-teman, tapi saya menganggap bahwa investasi itu mahal. Saya tidak bicara instrumen dulu, karena itu ada banyak, nanti akan kita floorkan di sini. Mindset saya dulu, teman-teman sekalian, investasi itu mahal. Tapi benar nggak sih sebenarnya investasi itu mahal? Maka kemarin saya baru mimpin briefing di tempat kantor saya panggil kalau kita briefing itu kita bulat begitu, circle, kemudian ada teller saya namanya Valina. Saya kemarin breakdown sama Valina pagi hari. Mbak Valin, kita ngomongin investasi. Sudah punya investasi apa? Sama si Valina disebutkan A, B, C, D, E, F, G begitu ya. Oke, sip, sudah sesuai. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tapi saya mau tanya, pernah menghitung tidak hidden cost-nya dari Mbak Valina setiap hari berapa? Valina diam. Apa Pak maksudnya hidden cost begitu? Jadi teman-teman sekalian, hidden cost adalah cost-cost yang keluar, pengeluaran-pengeluaran yang keluar di luar kebutuhan utama. Kemudian saya breakdown kebutuhannya Valina. Oke, si Valina ini teller saya tinggal di Sidoarjo. Dia setiap hari bawa mobil. Maka menarik. Oke Mbak Valin, coba saya mau tanya, setiap bawa mobil, parkirnya berapa? Jadi kalau di kantor saya di HR Muhammad, parkirnya itu ada di seberang jalan. Jadi tidak boleh parkir di kantor halaman Bank Mandiri, dia harus parkir di seberang jalan. Dia jawab, Pak, kalau saya sekali parkir itu 10.000 setiap hari. Oke, 10.000 ya. Berarti kalau dalam 1 minggu ada 5 hari kerja, Mbak Valin harus kalikan 10.000 kali 5. Iya Pak, betul. Oke, 10.000 kali 5 berarti ada let's say 50.000. Dia masih belum begitu ngeh begitu. Oke, 50.000 setiap minggu. Berarti kalau kalikan 4 dalam 1 bulan berapa Mbak? Ya 50.000 kalikan 4. 200.000 dalam 1 bulan.
dia mulai berpikir, 200.000 ya Pak ya? Benar 200.000, Mbak Valin mengalami itu, dan mungkin Mbak Valin nggak sadar karena cukup mengambil satu lembar warna ungu dan itu dikeluarkan dengan mudah. 200.000 satu bulan. Kalau kalikan 12 dalam 1 tahun, berapa Mbak untuk biaya parkir? Oh, 2.400.000 Pak. Dia mulai ketawa kan teman-teman sekalian. Oke, 2.400.000 untuk parkir dalam 1 tahun. Apakah cukup Mbak Valin untuk hidden cost-nya? Ya cukup dong Pak, apalagi yang saya keluarkan? Paling saya ke kantor aja. Oh enggak, masih ada lagi. Tol. Tujuannya kerja, tapi ada kos-kos yang muncul di luar tujuan utama bekerja itu. Mbak Valin, tolnya berapa? Kalau tidak salah, correct me if I'm wrong, dari Waru ke HR Muhammad itu 4.500. Kita bulatkan 5.000 lah. Kita bulatkan 5.000. Dia berangkat jam 7 untuk briefing pagi di tim saya, dia keluar 5.000. Pulang sore, dia bayar 5.000 lagi. Total di dalam 1 hari, dia mengeluarkan 10.000. Ceritanya sama seperti dengan parkir. Maka, kalau kita bedah tolnya saja, dalam 1 bulan, dia harus menghabiskan Valina ini 200.000 untuk membayar tol, yang notabene mungkin kita tidak kerasa, teman-teman sekalian. Kita nggak kerasa bahwa kita sering nempelkan di tol, di tab, oke, 5.000. Oke, 5.000. Tapi itu menggerus semua dana atau portofolio kita. Dalam 1 bulan, tolnya si Valina 200.000, parkirnya Valina 200.000, 400.000. Apakah cukup? Ternyata tidak. Ada lagi bensin. Ini yang sering kita tidak sadari juga. Karena biasanya sesuatu yang keluarnya kecil, jadi kita keluar 10.000, 15.000, kita nggak sadar. Oke? Contoh lain, saya yakin teman-teman milenial ini ada namanya Mbak Iratri, kemudian Mbak Saskia yang muncul di layar saya. Nanti saya akan ngobrol dengan teman-teman. Biasa ada yang suka traktiran di mall nggak? Ada ya? Oke. Kita kalau mau traktir di mall, budgetnya 20.000 per orang. Oke. Saya undang nggak usah banyak-banyak deh. 10 orang aja ya. Berarti saya siapkan 20.000 kalikan 10, 200.000 dong. Ternyata begitu kita setelah makan, kalau di restoran-restoran atau di mall begitu pusat perbelanjaan, begitu kita selesai makan, kita bawa cash-nya 200.000, yang kita bayar bukan 200.000. Tapi biasanya ada PPN 10% atau service charge. Jadi bukan tidak mungkin dari teman-teman 10 orang itu yang sudah kita anggarkan 200.000, ternyata keluarnya 225 atau bahkan 250.000 kalau dengan parkir. Nah, artinya apa? Kalau tadi saya sampaikan poin nomor 4 bahwa saya tidak mau memulai investasi dengan alasan bahwa investasi itu mahal, tapi sebenarnya tidak relatable bahwa kita sering spending off our money untuk hal-hal yang sebenarnya there is no important thing for our life begitu. Kita sering mengeluarkan hal-hal yang sifatnya kecil tapi rutin, seperti hidden cost tadi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita tidak memulai investasi, sebenarnya kita sedikit mengingkari jati diri kita sebagai anak kecil. Oke, jadi kalau tadi saya ajak teman-teman turun ke 10 tahun ke belakang, sekarang saya ajak teman-teman untuk turun kurang lebih 17 atau 20 tahun ke belakang. Atau mungkin 15 tahun ke belakang ya. Kalau saya dulu, dan mungkin Bu Arfa nanti speaker setelah saya, kebiasaannya waktu kecil ya, saya tidak tahu apakah milenial sekarang masih sering menjalankan, adalah saya sering dikasih kotak bentuknya ayam, ada lubangnya, kemudian sama orang tua saya diminta untuk masukin koin. Oke, nah prosesi seperti itu sebenarnya kita sudah punya didikan dari orang tua, dari keluarga kita untuk kita mau saving. Nah sekarang begini, kalau kita mau menyisihkan 100.000 per bulan, sebelum nanti saya akan banyak bahas dan banyak sharing mengenai apa saja instrumen investasi yang ada di Bank Mandiri begitu. Kalau kita mau menyisihkan hari ini 100.000 per bulan, nggak usah banyak-banyak dulu, 100.000 aja. Kalikan 12. Teman-teman bisa saving 1.200.000 dalam waktu 1 tahun. Dalam beberapa kesempatan mungkin teman-teman bilang, 1.200.000 kayaknya kecil deh. Enggak asik. Cuma dapat 1.200.000.
Gak usah deh, mending gak usah investasi. Nah, masalahnya ketika teman-teman tidak memilih untuk melakukan saving 100.000 per bulan selama 1 tahun, sama dengan teman-teman kehilangan duit 1.200.000. Saya nggak tahu teman-teman pernah nggak sih kehilangan dompet, kehilangan handphone, atau mungkin kehilangan pacar begitu. Beda ya. Oke. Mungkin pernah kehilangan dompet dan di dompet itu ada uang 1 juta. Ngenes kan ya, ngenes ya. Nah, maka dari case itu muncul, seandainya saya lebih hati-hati menjaga dompet saya. Atau misalnya gini, seandainya saya lebih mau rapi menyimpan duit saya, mungkin saya nggak kehilangan 1.200.000. Sama konteksnya ketika teman-teman tidak mulai memaksakan diri untuk saving minimal 100.000 deh, kita biasakan lagi. Nah, sesuai dengan sertifikasi yang sudah saya dapat dari Bank Mandiri yang diotorisasi oleh OJK, saya punya sertifikasi untuk menjual surat berharga yang namanya adalah WPPE, Wakil Perantara Perdagangan Efek. Saya juga punya sertifikasi yang dilisensi oleh OJK untuk Wapert, untuk jual reksadana, serta RFS, Registered Financial Specialist yang sudah tersertifikasi oleh OJK. Dari sertifikasi saya izin untuk masuk mengenai materi investasi yang akan di-share oleh Mas Denny, masuk di investasi pertama, di mana Mas Denny boleh dibantu? Oke, kita akan bahas mengenai investasi. Sambil nunggu, saya boleh chit-chat ya. Untuk yang sudah monitor, saya ingin discuss dengan teman-teman. Saya akan panggil Mbak Duyana Amalia Rasikah. Halo, selamat siang, apa kabar? Halo Mas, selamat siang. Hai, apa kabar? Siang, kabar baik? Baik, alhamdulillah. Sambil kita tunggu layarnya ya. Adit panggilnya apa ini? Dwi, Ana, Ama, Lia, Rasika. Ana ya. Oke, Ana, Adit mau tanya 2 hal. Apa pengeluaran dalam 1 bulan terakhir yang dikeluarkan oleh Ana dan itu membuat Ana menyesal? Oke, jujur, Biasanya mungkin beli beli makanan yang cuma karena nafsu aja sih. Kayak untuk emotional eating ya. Apa Mas? Namanya emotional eating gitu. Iya. Oke, dari makanan-makanan itu yang sebenarnya kita tidak lapar dan kita tidak butuh, biasanya cost-nya berapa, Ana? Sekitaran suka 20 sampai 30.000. 30.000 sekali jalan lah ya. Jadi kalau 1 bulan mungkin ada 10 kali karena sering nongkrong dan kebutuhan feed Instagram gitu ya Ana ya. Jadi kita keluarkan 300.000 untuk benda-benda yang sebenarnya tidak butuh dalam hidup kita, tapi kita keluarkan. Oke, pertanyaan kedua. Ana, kita ngomong masa depan ya. Ada rencana nikah umur berapa? Masih belum tahu banget ya Mas untuk Belum tahu ya? Oke, nggak masalah. Tapi begini, itu harus tetap kita pikirkan, paling tidak kita harus breakdown mengenai rencana pengeluarannya. Saya akan infokan aja. Kalau kita mau nikah, ini bagi cowok-cowok ini harus mendengarkan dengan baik sebagai calon kepala rumah tangga. Pertama, gedung. Gedung itu kalau di Surabaya, Bu Ratna ada info nggak? Gedung sewa untuk nikah berapa ya? Kalau pemerintah paling murah 5,7 convention hall Arifurman Hakim. Anggap 5 juta lah ya. 5 juta lah. 5 juta. Oke, undangan kira-kira berapa, Mbak Ratna? Anggap berapa ya? 1 juta gitu. Per piece mungkin ada sekitar 10.000 kalikan 100 begitu ya. Jadi ada 10 juta sendiri gitu ya. Oke, 15 juta. Kemudian catering. Catering ini bisa sampai 15 juta sendiri begitu ya. Sudah terlihat di depan mata 25 juta. Oke. Ana, pertanyaan terakhir sebelum nanti saya akan kasihkan sesuatu. Selama ini sudah saving belum? Kalau untuk saving yang untuk kebutuhan yang khusus banget belum sih Mas, cuma kayak paling kalau misalnya ada sisa ya udah kumpulin, nanti pasti bakal kepake lagi gitu. Yes. Jadi kalau kita savingnya cuma di tabungan, diskonnya Zara sama Lekos di mall itu lebih menggoda dibandingkan kita mempertahankan saving kita begitu. Betul nggak sih? Ngerasa nggak sih ketika kita jalan ke mall ada sesuatu yang menarik gitu, bajunya bagus nih, hijabnya bagus, gesek begitu. Gitu ya, kerasa ya?
iya nggak apa iya kerasa banget kalau misalnya kayak gitu. Jadi kayak cepet habisnya gitu. Yes, betul. Nah, artinya apa? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai konteksnya si Ana ini tadi, kita harus maksa diri kita nih. Benar-benar kita punya instrumen investasi yang pas, supaya, ya itu tadi, kita kalau boleh jujur ya, teman-teman mungkin nggak. Ada yang tahu nggak, 5 juta di tabungan, itu bunga tabungannya berapa? Jadi kalau kita saving 5 juta nih ya, di tabungan, bunganya berapa? Jadi setelah kita hitung dengan asumsi bunga tabungan kurang lebih 2% dan masih ada pajak kemudian biaya administrasi, bunga yang diberikan bank overall itu kurang lebih sekitar 1.200. Jadi teman-teman nyimpen 5 juta di tabungan itu bunganya 1.200. Adminnya mostly semua bank itu kurang lebih 10.000. Kemudian ada pajaknya. Jadi kalau dipastikan teman-teman savingnya di tabungan, bukan tidak mungkin malah kita yang muncul hidden cost yang tadi saya sampaikan. Dwi Ana, thank you. Mendapatkan Rp50.000 dari Bank Mandiri. Nanti akan dikontak oleh panitia, tapi syaratnya harus download untuk link aja ya. Itu aplikasi berbayar milik pemerintah. Semoga sudah punya. Thank you Dwi Ana. Saya mau menyapa yang sudah bergabung lagi. Kali ini cowok ya. Saya akan panggil Rama Daniswara Wiyoga. Hai bro. Suaranya nggak jelas. Apa kabar? Halo, Mas. Ya. Hai. Rambutnya keren, di poni lemparnya diginikan dulu. Wah, asik. Cakep banget nih emang. Bro, mau tanya nih. Iya, Mas. Boleh ya? Ngerokok nggak? Nggak, Jujur. Mas. Enggak ya? Enggak ya? Nggak. Oke, nggak masalah. Punya teman yang ngerokok nggak? Banyak, Mas. Banyak ya? Iya. Boleh di-share nggak? Kira-kira mereka satu packs rokok itu, satu kotak itu berapa hari? Apa ya? 3 hari? 16. Jadi satu kotak rokok itu teman-temannya dirimu berapa hari untuk dihabiskannya? Oh, kadang 1 hari itu bisa 3 pak. 1 hari 3 pak? Iya. Oke, nggak apa-apa. Kita masukkan cerita yang real, yang benar-benar muncul dari dirimu ini, bahwa 1 hari 3 pak. Kalau misalnya satu kotak itu harganya adalah 20.000, berarti sehari dia harus keluarkan 60.000. Betul nggak Rama? Aku panggilnya Rama ya? Benar. Iya. Betul ya? Iya benar. 60.000 sehari. Oke, 60.000 dalam 1 bulan, 60.000 harus dikalikan 3. Dia keluar 1.800.000 dalam 1 bulan untuk rokok. Dikalikan 10 bulan aja, 1.800.000 kalikan 10. Ada 11.800.000. Ya, kurang lebih sekitar itu. Untuk rokok dalam 1 bulan. Oke, bro. Aku mau tanya lagi. Sudah punya saving belum? Belum, Mas. Belum. Oke, pertanyaan terakhirnya. Cita-cita setelah ini mau kemana? Maunya pengen jadi pengusaha. Pengusaha ya? Sudah punya backup belum? Aku gambarannya pengen pengusaha ini. Belum tahu banget sih, Mas. Belum ya? Ya. Kalau boleh Adit sarankan sih sebenarnya mulai sekarang dirimu udah punya mind map nih. Oh, aku pengen punya usaha seperti ini, langkahnya seperti ini, prosesnya seperti ini. Kayak gitu sih. Jadi mulai dipetakan dari sekarang. Iya, Mas. Siap. Anyway, terima kasih sudah jadi volunteer untuk sharing. Dapat 50.000 juga dari Bank Mandiri ya. Nanti akan dihubungi panitia atas nama Rama Daniswara Wiyoga. Syaratnya harus download untuk link aja. Aplikasi berbayar dari pemerintah. Thank you Ana sama Mas Yoga ya. Saya lanjutkan untuk slide yang sudah masuk. Oke. Kalau dilihat dari nama slide-nya itu, teman-teman ada namanya produk investasi untuk KRIA. Apa sih KRIA? Nah, nanti akan dibahas oleh Bu Arfa setelah ini sekilas ya. Jadi KRIA adalah member baru dari Bank Mandiri yang nanti akan sekilas mungkin Bu Arfa akan masuk begitu. Nah, boleh dilanjutkan? Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara investasi, sebenarnya apa sih investasi itu begitu? Poinnya kan sebenarnya di situ.
Maka kalau kita lihat dari pengertian investasi yang sudah saya siapkan berdasarkan kampusnya internal Mandiri, investasi adalah, boleh langsung di skip, lanjut, ya ini dia. Jadi investasi adalah sebelumnya Mas Denny, kegiatan menanamkan uang untuk periode tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Saya kasih bold di beberapa kata. Yang pertama adalah kegiatan menanamkan uang. Kedua, periode waktu dan tujuan. Oke. Nanti endingnya keuntungan. Maka kalau dari sini ada beberapa unsur nih, boleh di skip langsung. Unsur-unsurnya adalah pertama, jangka waktu. Kedua, inflasi. Dan ketiga adalah tujuan. Artinya kita nggak bisa langsung paksakan bahwa teman-teman, oh saya mau investasi tabungan deh, tapi untuk jangka panjang, nggak make sense. Karena tabungan itu tadi bunganya hanya 2%, dan kemudian masih ada pajak dan administrasi. Maka adalah kita perlu kenalkan apa investasi-investasi itu. Kita langsung masuk ke materi karena waktu saya tidak terlalu banyak juga. Silahkan untuk langsung masuk ke materi pertama di produk investasinya. Ini adalah tujuan investasi. Oke, langsung di skip Mas Denny sampai dengan muncul satu produk. Oke. Ya, apa saja produk investasi? Teman-teman sekalian, kalau kita bicara produk investasi, kita sepakat ada dua hal. Investasi finansial dan dua adalah investasi non-finansial. Apa sih investasi finansial? Investasi finansial itu sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Jadi kalau teman-teman saving di reksadana, di saham, kemudian ada di tabungan, even itu deposito, itu a part of investment product. Nah, kalau non finansial, ya kalau kita sekarang bicara mengenai yang happening non finansial itu emas ya. Emas itu salah satu yang build up banget. Kemudian rumah, kalau istri saya sih dia masuknya ke ini, ke tas ya. Jadi dia jual beli tas dijual lagi, hasilnya cukup cuan begitu. Nah, kita mulai masuk ke apa saja jenis-jenis investasi. Silahkan, yang pertama di skip dulu, masuk ke reksadana, Mas. Oke, teman-teman, kita bicara mengenai reksadana. Apa sih reksadana? Jadi singkat cerita gini teman-teman sekalian, reksadana itu adalah ada suatu wadah, jadi kayak mangkok begitu, mangkok yang di dalamnya kita masukin permen, di mana permen itu adalah uang atau aset, dan bawahnya itu banyak sekali tempatnya penyangga dari mangkok ini yang disebut investasi. Jadi reksadana itu adalah suatu penempatan, itu ada keterangannya, suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi gini, saya langsung pakai bahasa saya ya, reksadana itu gini, teman-teman titipin duit nih ke manajer investasi, yang sama manajer investasi dialokasikan di dalamnya sesuai dengan ketentuan yang di-approve oleh OJK. Oke, reksadana ada berapa jenis? Reksadana ada 4. Yang pertama yang resikonya paling rendah, itu reksadana pasar uang. Di dalamnya itu adalah deposito. Jadi kalau dibilang resiko, saya tidak boleh bilang aman, tapi low risk, low return. Jadi resikonya sangat kecil, tetapi imbal hasilnya kalau saya tidak salah terakhir itu 5,5 net. Jadi 5,5 net teman-teman sekalian. Nah, reksadana ini bisa dijual kapan saja. Jadi nanti ada 9 manajer investasi di kita, ada seperti Schroders, Batavia, Bahana, BNP Paribas, kemudian ada lagi Manulife, kemudian ada lagi yang namanya MMI, anak perusahaan Bank Mandiri, yang mempercayakan pengelolaan uangnya. Jadi teman-teman titipin nih duitnya ke manajer investasi. Atur dong duit saya, maksimalkan potensinya. Nah, kalau kita ngomong reksadana, ada salah satunya reksadana pasar uang, itu underlying-nya adalah deposito. Jadi jangan khawatir untuk fluktuasinya, karena di dalamnya sama seperti halnya kita beli deposito. 5,5 net, ya better lah begitu. Nah, yang kedua, ada reksadana campuran, kemudian ada reksadana pendapatan tetap, yang terakhir reksadana saham. Jadi singkat cerita, kalau kita bicara reksadana, kita mempercayakan nih duit kita ke manajer investasi untuk dikelola. Kalau reksadana pendapatan tetap,
itu isinya obligasi. Jadi obligasinya pemerintah, obligasinya perusahaan, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bedah apa itu obligasi. Dan kalau reksadana saham, isinya adalah saham. Jadi teman-teman beli saham, tetapi melalui manajer investasi. Nah, itu bedanya dengan main saham langsung. Kalau kita main saham langsung, decision-nya di kita nih. Kita mau beli saham A, saham B, saham C, kita sendiri yang memutuskan. Nah, itu sekilas mengenai reksadana. Yang kedua adalah ada namanya obligasi. Oke. Apa sih obligasi? Secara pengertian, obligasi itu surat utang. Jadi kalau sering mendengar obligasi pemerintah, berarti pemerintah berhutang kepada investor, dalam hal ini masyarakat. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ORI atau sukuk, itu bagian dari obligasi. Saat ini baru keluar atau sudah habis ya, baru saja habis kemarin, namanya Sukuk 13. Teman-teman kalau sekarang sedang online di handphone lain, boleh Google namanya Sukuk Retail 13 atau SR13. Nah, SR13 ini bagian dari investasi pemerintah. Bagian dari obligasi pemerintah, di mana jangka waktunya 3 tahun, dan setiap bulan teman-teman akan dapat gaji, dalam tanda kutip, atau kupon sesuai dengan yang disepakati. Jadi kalau kemarin Sukuk 13 itu pemerintah mengeluarkan kupon sekitar 6,05 ya. Tapi tetap saja ada pajak 15%, dan pajaknya masuk ke pemerintah, bersihnya kurang lebih di 5,4. Nah, menariknya, apakah, ini ada yang tanya di kolom chat, apakah investasi ini aman? Kalau kita bicara obligasi pemerintah, Anda boleh Google ORI, Suku, SBR, kemudian ST, ini dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang SBSN. Jadi ada Undang-Undang Anggaran Negara yang sudah dikonsep sedemikian rupa, bahwa pada saat jatuh tempo, 3 tahun kemudian, maksud saya, dia akan langsung otomatis masuk ke tabungan. Mulai 1 juta bisa diambil. Nah, teknisnya apa, seperti apa, nanti bisa datang ke Bank Mandiri terdekat. Tapi intinya gini, saya kemarin Suku ikut nggak besar. Terus terang saya nggak besar ikut. Suku Retail 13 yang baru habis, saya cuma ikut 4 juta kalau tidak salah. Misi saya tidak mengejar dari kuponnya. Jujur, saya nggak ngejar kuponnya. Misi saya satu, cuma ikut 4 juta sebagai lindung nilai. Apa sih lindung nilai? Jadi gini, tadi si Ana bilang, kalau kita punya 4 juta di tabungan, teman-teman pergi ke PTC atau ke TP, percayalah, 4 juta itu akan berubah menjadi mungkin 2.500.000, 3 juta atau 3.500.000. Percayalah. Maka tujuan saya pertama sebagai lindung nilai. Saya cuma ingin ketika 3 tahun lagi di mana anak saya masuk SD, saya punya uang 4 juta. Saya nggak pedulikan bahwa saya punya kupon setiap bulan yang masuk ke tabungan. Kalau saya hitung 4 juta itu dapatnya berapa ya? Sekitar 70.000 kalau tidak salah, 60.000. Jadi setiap bulan saya dapat 60.000 dari kupon itu. Kecil banget gitu. Tapi 4 juta ini aman dari godaan gangguan diskon dan Shopee, termasuk juga dari godaan istri ya. Biasanya kan istri transfer gitu ya, agak aneh juga ya. Nggak bercanda. Oke, itu tadi Suku. Nah, ini tadi yang tanya reksadana minimal berapa? Reksadana minimal cukup Rp100.000 ya teman-teman sekalian ya. Jadi boleh datang ke Bank Mandiri terdekat untuk bilang aja beli reksadana pasar uang, di mana itu secara resiko tidak begitu besar, karena isinya deposito, tidak ada hubungannya dengan cross currency USD dolar, tidak ada hubungannya dengan obligasi, tidak ada hubungannya dengan saham. Itu reksadana pasar uang. Tapi kalau reksadana saham, nah ini cukup challenging karena dia melihat grafik IHSG. Oke, reksadana sudah, obligasi sudah, terakhir saham. Langsung kita skip aja karena waktunya juga masih ada Mbak Arfa. Saham masuk ke portofolio saya, Mas Denny, di-spotkan dulu, kemudian masuk ke slide yang sudah saya capture. Teman-teman sekalian, saya mau tunjukkan, untuk diabaikan nominalnya ya, nominal diabaikan ya. Nominal diabaikan, tidak perlu dilihat nominalnya, tapi dilihat meaning dari info saya. Boleh di zoom? Oke, ini adalah portofolio saham saya teman-teman sekalian. Bedanya dengan reksadana, oke cukup, stop. Ya, apa bedanya reksadana saham dengan saham? Maka bedanya, oke, tidak perlu gerak lagi Mas Denny. Oke, ya.
Kalau kita bicara mengenai reksadana saham, sama seperti gini. Tadi sudah saya sampaikan, kita titipin duit kita ke manajer investasi. Sebenarnya banyak beberapa orang kita yang secara nggak langsung praktek reksadana ini terjadi. Kakak saya itu baru saja dia nawari saya untuk invest sapi. Sapi, bener sapi. Jadi binatang sapi. Jadi dia gini, Adit, kamu mau nggak join beli sapi, tapi nanti konsekuensinya sapi itu akan dipegang oleh orang, dikasih makan, kita setiap bulan bayar 100.000 atau 150.000, tetapi ketika nanti sapi itu gemuk, dan kemudian pada saat Idul Adha harganya naik, sapi itu dijual, si orang itu yang menjaga sapi itu, dia dapat bagian 20% dari harga jualnya. Saya baru tahu, tapi saya belum mengiyakan ajakan kakak saya untuk beli sapi begitu. Jadi si penjaga sapi ini yang tugasnya memberi makan, yang tugasnya merawat sapi, namanya manajer investasi. Jadi sama seperti itu reksadana. Cukup dengan 100.000. Oke, kita mulai saham. Kalau saham, decision-nya dari kita. Keputusannya kita beli apa, harganya berapa, semuanya dari kita. Kalau teman-teman lagi fokus ke layar saya, boleh di zoom dan perhatikan kode dengan tulisan Fanta Romeo Eco Nano. Friend. Oke. Teman-teman boleh buka, itu ada kode saham namanya Friend. Dalam kamus saham 4 huruf FERN namanya adalah emiten. Nah, kita lihat setelah kolom dari Friend itu ada tulisan 110. Nah, 110 ini teman-teman sekalian merupakan harga unit ketika saya beli, bukan harga unit, tapi harga emiten ketika saya beli. Dari harga 110 itu, saya keluarkan duit 22 juta untuk beli saham Friend. Alhamdulillah, harga Friend-nya itu saat ini 113. Otomatis, karena saya belinya di harga 110, dan saat ini harganya 113, maka saya ada profit 2,7. Oke? 2,7 dari nominal 110 kurang lebih angkanya 600.000. Jadi kurang lebih saya selama memegang saham emiten Friend ini, saya dapat profit 600.000. Oke, menarik sepertinya ya, kalau kita bicara saham menarik. Tapi lihat paling bawah sendiri. PTBA nama emitennya atau nama perusahaannya, harga saya beli itu di 2.228. Uang yang keluar kurang lebih 24 juta sekian begitu. Tapi harga saat ini sedang jatuh atau di 2.100. Maka saya ada potensial loss sebesar kurang lebih minus 5,75% atau kalau dirupiahkan setara 1.300.000. Namanya potensial loss ya. Namanya potensial loss, bukan loss. Karena masih belum saya eksekusi. Nah, sebenarnya apa sih saham itu? Jadi kalau kita bicara saham adalah secara teknis itu merupakan bukti kepemilikan kita memiliki suatu perusahaan. Kalau kita kembali ke tahun 70-80-an bermain saham, sekarang mulai kita ganti ya, bukan bermain saham, tapi investasi saham atau menabung saham. Investasi saham tahun 80-an, teman-teman kalau beli sahamnya Bank Mandiri begitu ya, Mas Denny mulai masuk ke BMRI, itu dapat lembaran tanda bukti. Nah, satuan mata uang, tanda kutip, satuan mata uang dalam saham, itu namanya adalah lot, LOT. Ya. Satu lot, itu isinya 100 lembar. Jadi kalau zaman dulu teman-teman beli saham, misalnya beli sahamnya Bank Mandiri, harganya 100 begitu ya, atau harganya 10. Jadi nanti di sistemnya muncul harganya 10. Jadi kalau kita beli satu lot, berarti otomatis teman-teman 10 kali 100. Karena kan satu lot itu harganya 100 lembar begitu. Nah, kita mulai masuk ke, ya boleh di zoom kan Mas Denny? Oke, ke bawah. Sepertinya nggak terlalu ini ya zoomnya. Oke, nggak apa-apa. Ke bawah lagi Mas, supaya ada logo BMR-nya kelihatan. Ke atas maksud saya. Ya, teman-teman yang ada di slide itu merupakan saham dari Bank Mandiri, BMRI. Nah, kalau kita bicara di atas kan Mas, supaya harga emitennya kelihatan. Mas Denny. Di atas kan, supaya BM di atas kan. Oke, atas lagi.
Ya, oke, stop. Teman-teman sekalian, itu boleh di zoom. Ini adalah contoh pembelian saham dari BMRI, di mana harga sahamnya BMRI saat ini di 5.200. Artinya, kalau kita mau beli 10 lot saja, kita mengeluarkan uang 5.200.000. Oke, atau anggap kita beli 100 lot, maka kita keluarnya 5.200.000. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya kalau main saham atau invest saham di Bank Mandiri berapa sih? Di tempat kami di Bank Mandiri untuk pelajar kita bisa membuka mulai 3 juta rupiah. Teman-teman nanti akan kita daftarkan untuk dapat user, kemudian password, dan kemudian dari situ teman-teman bisa download aplikasi namanya MOST, M-O-S-T, Mandiri Online System Trading, di mana nanti user sama passwordnya itu sudah bisa dimasukkan. Tapi kuncinya teman-teman harus punya rekening Mandiri dulu. Harus punya rekening Mandiri dulu, karena nanti dananya akan didebit dari rekening Mandiri untuk masuk ke link aplikasi MOST itu. Dari 3 juta itu dimasukkan ke tabungan, teman-teman dapat user sama password, langsung aja main dari handphone. Kita lihat harganya Bank Mandiri sekarang lagi 1.000, ya udah beli aja begitu. Nanti akan langsung didebit. Nah, singkat cerita, karena ini sudah di sesi akhir teman-teman sekalian, paksa diri kita untuk generasi milenial untuk mulai saving, bukan spending. Paksa kita untuk mulai menyisihkan 100.000, 200.000, 300.000 setiap bulan melalui investasi yang sudah saya sampaikan. Boleh pilih obligasi, boleh pilih reksadana, boleh pilih reksadana saham, emas, dan lain sebagainya. Tadi ada yang muncul pertanyaan, Adit, kayaknya mahal ini, kayaknya ini terlalu tinggi harganya. No, reksadana pasar uang itu cukup 100.000. Reksadana saham, jadi kalau teman-teman malas mengeluarkan 3 juta untuk masuk ke MOST itu tadi, bisa masuk ke reksadana saham 100.000, nanti dibantu di Bank Mandiri terdekat. Atau bisa chat saya di Instagram saya di Aditya Sadewa. Nah, maka kalau kita tidak paksakan, percayalah, nanti menyesal seperti saya. Karena saya gelo, saya 5 tahun kerja sebelum masuk ke prioritas ini, ternyata saya nggak punya saving apa-apa. Saving saya cuma segitu-segitu saja. Jadi singkat cerita, paksa diri kita untuk investasi. Tipsnya adalah 1, investasi itu disisihkan, bukan disisakan. Jadi kalau di kita biasanya gini, kita itu gajian setiap tanggal 25, prinsipnya adalah nanti dulu deh, saya mau belanja ini dulu, saya mau beli ini dulu, saya mau nyicil ini dulu. Baru setelah itu, setelah pengeluaran, kita saving. Begitu mau saving, habis. Yang kedua, kalau sudah mulai investasi, minimal tabungan aja deh. Jangan sering dikepo. Jadi kalau teman-teman, saya yakin, teman-teman punya tabungan, minimal tabungan, saya yakin teman-teman sering kepo. Masuk ATM lah, lihat saldo gitu ya. Oh, ada 100.000, ambil deh. Gitu. Pakai Mandiri online gitu ya. Oh, GoFood lagi promo, beli deh gitu ya. Boba begitu ya, harganya 40.000, kemudian dipost di Instagram gitu. Crack gitu. Nah, artinya sebenarnya teman-teman sekalian, yang paling penting adalah ayo kita mulai untuk investasi bareng-bareng. Bank Mandiri punya 1 juta aplikasi yang dalam tanda kutip ya, punya 1 juta aplikasi yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk memaksa teman-teman investasi. Nah, kita harus tahu terakhir ini profil resiko. Oke, profil risiko itu seperti apa sih? Jadi jangan sampai teman-teman yang masih Gen Y, savingnya di tabungan. Sayang, jangan. Nah, Gen Y seperti teman-teman harus punya proyeksi untuk 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Untuk itu bisa dimanfaatkan obligasi 3 tahun jangka waktunya. Atau misalnya saham. Saham itu kalau sahamnya Bank Mandiri, coba di skip ke layar kedua karena saya sudah mau selesai. Oke, bukan kanannya lagi. Paling kanan, yes. Oh, bukan, yes itu. Boleh di zoom, paling bawah sendiri yang saya lingkari. Teman-teman sekalian, kita tahu harga Bank Mandiri tadi adalah 5.200. Tapi perhatikan deh, harga Bank Mandiri pada tanggal 26 Agustus. Oke, harganya 6.300 ternyata. Artinya, kalau kita mau saving 5.200, beli 1 lot aja, keluar 520, Bank Mandiri pernah di 6.300, maka ada kemungkinan ketika nanti 6.300, duit kita yang awalnya 520.000 menjadi 630.000.
Dan jangan khawatir, Bank Mandiri adalah bank terbesar di Indonesia yang notabene kita nggak mau harga saham kita jatuh. Karena itu berhubungan dengan goodwill, market share, dan market cap. Begitu. Artinya, ini penutup saya, mulai dari saat ini paksa diri kita untuk investasi, terutama para bapak-bapak yang harus menyiapkan harga pampers berapa, popok berapa, susu berapa, biaya persalinan berapa, pernikahan berapa. Akhirnya, saya pamit. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga nanti next kalau kita bertemu lagi, karena saya dari Mandiri Prioritas, selain sebagai kesatria Airlangga semuanya, tapi juga sebagai nasabah prioritas semuanya. Amin. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Satria Airlangga. Siang ini saya akan cerita ya tentang serunya kerja di Mandiri. Kalau kami menyebutnya Live at Mandiri. Mungkin Bro Denny bisa langsung bantu share screen-nya, Bro. Jadi memang betul seperti yang disampaikan Sis Ratna tadi, saya kebetulan alumni, jadi senang sekali bisa hadir di acara siang hari ini. Kebetulan saya S1 maupun S2-nya di UNER, teman-teman. Jadi memang cinta banget ya sama alma mater ya, diterusin terus di UNER. Dan jurusan yang mungkin next, Bro. Jurusan yang saya ambil baik di S1 maupun S2 adalah komunikasi. Kemudian untuk saat ini saya di Bank Mandiri Cabang Surabaya UNER sebagai branch manager. Nah ini saya mau cerita sejak awal mula masuk Mandiri, sebenarnya saya itu nggak berencana juga gitu awalnya jadi bankers. Awalnya malah jadi asisten dosen dan akan menjadi dosen, tapi kemudian pas iseng-iseng diajak teman ikut job fair-nya UNER, saya taruhlah aplikasi di Bank Mandiri dan setelah mengikuti seleksi-seleksi dan kemudian melihat penawaran yang ditawarkan oleh Bank Mandiri, akhirnya saya ambil karena kebetulan dulu ketika kuliah ini saya kondisi keluarga saya ekonominya sedang tidak baik, jadi memang saya sejak SMA maupun kuliah itu sambil nyambi kerja atau ikut-ikut lomba supaya bisa dapat uang buat bayar SPP. Jadi begitu dapat penawaran dari Mandiri dan sepertinya ini cukup untuk biaya hidup saya maupun adik-adik, akhirnya saya ambillah penawaran itu. Nah, kemudian saya masuk di Mandiri ini melalui jalur ODP ya teman-teman ya, Officer Development Program, bukan orang dalam pengawasan ya. Ini kan yang lagi hits kalau ODP ini dikaitkan dengan COVID yang sekarang ini ya. Jadi kalau ODP ini memang begitu masuk kita langsung bisa ada di posisi manajer, teman-teman. Oh, asisten manajer dulu, mohon maaf, asisten manajer dulu. Jadi tidak melalui jalur pelaksana. Boleh back sebentar, Mas. Jadi di ODP ini trainingnya selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan OJT 6 bulan, baru kemudian ada pengangkatan. Dan trainingnya pun tidak hanya di kelas ya, tapi juga di luar kelas. Seru sekali lah yang jelas, karena selama 6 bulan itu kita sudah jadi seperti saudara ya dengan teman-teman kita. Kemudian next, jadi untungnya waktu penempatan 1 tahun setelah training itu kan ada penempatan ya. 2 orang yang disebutkan sebelum saya itu penempatannya Jayapura dan Aceh kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah ternyata saya dikembalikan ke kampung halaman yaitu ke Surabaya. Next, Bro Denny. Ini sekilas tentang tim saya ya. Jadi penempatan pertama saya di Jembatan Merah. Kemudian kalau di Mandiri itu misalkan kita memiliki prestasi pada kurun waktu tertentu, kita akan bisa mengikuti seleksi untuk promosi. Jadi waktu itu kebetulan tim saya ada yang
menjadi customer service terbaik nasional, kemudian ada yang menang lomba sales tingkat nasional. Jadi pada akhirnya saya juga berkesempatan untuk ikut presentasi ke semacam kepala kanwil gitu ya, untuk promosi. Dan waktu itu sejujurnya sempat ditanya, kalau seandainya kamu bisa milih, kamu pilih penempatan di mana? Nah, ini kan mumpung ditanya ya, jadi karena mumpung ditanya, ya sudah saya jawab seperti yang saya inginkan. Saya memang pengen kembali ke UNER untuk mengabdi kepada alma mater, karena kan bagaimanapun ada banyak hal yang saya dapatkan dari UNER, jadi saya merasa harus memberikan kontribusi juga kepada Universitas Airlangga. Dan kebetulan saat itu di UNER juga sedang kosong, jadi akhirnya saya menempati posisi itu. Satu hal di sini yang perlu diingat teman-teman, bahwa sebenarnya kalau kita sudah yakin atas keinginan kita dan kemudian ada kesempatan, itu jangan istilahnya apa ya, pokoknya kalau kita punya keinginan jangan nyerah dulu, karena siapa tahu sebenarnya keinginan kita itu inline sama yang sudah direncanakan oleh Allah atau oleh Tuhan ya, yang bagi yang non-muslim. Jadi yang penting kita ikhtiar dan membuka jalan ke situ, maka pada akhirnya kita akan sampai ke situ. Kemudian next, Bro Denny. Wait, Barfa. Internetnya putus. Oh siap, nggak apa-apa, santai aja. Saya berarti bisa sambil menyapa teman-teman di sini ya. Ini ada yang dari FISIP juga kah? Bisa raise hand mungkin? Atau ada yang berencana ingin menjadi bankers juga? Oh, ini ada Hoiriah Alfisahro ya, dari FISIP juga, Mbak Hoiriah. Dari FISIP juga kah, Mbak? Atau ada nggak sih yang... Dari ilmu komunikasi. Dari ilmu komunikasi, oh siap, satu alma mater banget ini berarti ya. Pengen daftar di Bank Mandiri juga atau enggak nih Mbak? Atau belum tahu? Kurang tahu, masih ingin mungkin. Baik, siap-siap. Moga-moga yang dicita-citakan nanti ini ya Mbak ya, tercapai sesuai yang diinginkan. Kalau yang lainnya ada yang pengen jadi bankers juga kah? Atau maunya jadi nasabah prioritas aja? Jadi yang tadi diceritakan Bro Adit itu ya, kalau yang namanya nasabah prioritas itu nasabah yang memang ada simpanan dengan nominal tertentu yang nanti jangan-jangan Satria Airlangga yang di sini ini semuanya daftarnya jadi nasabah prioritas ya, amin. Semoga saya ketularan juga gitu maksudnya. Bro Denny, sudah aman untuk slide-nya? Good, Mbak. Oke. Jadi kalau di Mandiri ini ya, kita itu nggak cuma kerja aja, tapi banyak juga kegiatan yang sangat menarik yang bisa kita ikutin. Mulai dari menjadi mandiri writer, itu buat teman-teman yang suka nulis, atau ada juga mandiri influencer yang suka ini ya, selegram yang hits di IG atau di medsos, bisa daftar mandiri influencer. Kemudian ada mandiri movie creator buat yang suka bikin film. Ada juga mandiri e-sport. Nah, ini e-sport ini kayaknya banyak ya, Sis Ratna ya. Karena kan sekarang mau sport di outdoor itu kan bahaya juga. Akhirnya pada beralih ke e-sport ini kayaknya. Yang cowok-cowok ini mungkin pemain
game semua nih, e-sport ya. Kemudian ada juga Mandiri Dancer. Buat yang suka dance, ada Mandiri Dancer. Jadi kita nggak cuma kerja aja sih, Ratna, tapi juga Ada ada klub karyawannya ya, Mbak ya? Betul. Jadi yang suka olahraga ada klubnya, yang suka seni ada juga. Jadi semua bisa menyalurkan passion-nya masing-masing. Jadi Mungkin kalau kuliah mungkin setara kayak UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang disesuaikan dengan passion dan hobi. Jadi kerjanya itu juga bisa, selain bekerja juga bisa relationship building ya Mbak ya. Betul. Kalau di UKM bisa dapat pacar juga ya. Iya. Yuk. Oke. Terima kasih sudah membantu slide-nya. Di next langsung aja. Jadi sambil kerja bisa nggak sih sambil studi lanjut? Kalau di Bank Mandiri, alhamdulillah bisa ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah atasan maupun kolega saya semuanya sangat mensupport ketika saya ingin mengambil studi lanjut. Dan waktu itu saya memang mengambilnya di dalam negeri. Nah, di Mandiri pun sebenarnya menyediakan beasiswa bagi teman-teman yang berprestasi untuk studi S2 ke luar negeri. Tapi memang karena waktu itu saya sudah lulus S2, saya belum bisa mengikuti seleksi itu. Ya mungkin di satu sisi berat juga ya bekerja sambil waktu itu saya kebetulan hamil. Jadi bekerja sambil hamil sambil kuliah, tapi berkat support dari suami, dari ibu, dari keluarga dan teman-teman, alhamdulillah bisa selesai juga. Bisa di next, bro. Untuk ini kehidupan sebagai branch manager ya. Tadi kan saya cerita, sebenarnya saya sempat jadi asdos dan ibu saya itu sebenarnya pengennya saya jadi dosen. Nah, saya juga nggak menyangka ternyata di Bank Mandiri saya juga tetap bisa menyalurkan passion saya tersebut. Jadi di Bank Mandiri itu kami punya Mandiri University. Mandiri University ini ada di berbagai kota besar di Indonesia, dan saya berkesempatan untuk mengajar teman-teman yang baru bergabung ataupun untuk refreshment teman-teman pegawai. Jadi saya tetap bisa menyalurkan passion dengan mengajar di Mandiri University maupun di Akademi Angkatan Laut. Jadi Bank Mandiri juga punya kerjasama dengan Akademi Angkatan Laut. Bro Adit itu juga mengajar juga baik di Mandiri University maupun di Akademi Angkatan Laut. Kemudian kalau yang di tengah ini adalah kegiatan Toastmaster. Jadi Toastmaster ini mungkin teman-teman familiar ya. Jadi ada klub bahasa Inggris yang intinya yang ingin saya sampaikan bahwa kehidupan kita tidak melulu hanya terpaku pada pencapaian-pencapaian, tapi jika kita memang ingin, itu kita bisa melebarkan sayap ke kegiatan-kegiatan lain yang positif. Next. Kemudian kalau di Bank Mandiri itu selalu ada reward ya teman-teman untuk pegawai yang mencapai yang memiliki performa baik atau mencapai targetnya. Dan alhamdulillah berkat kerja tim, cabang UNER juga dapat berbagai penghargaan. Kemudian saya juga berkesempatan untuk mendapatkan free trip insentif. Ini dari 2014 ke Dubai, 2015 ke Jepang, 2016 ke Australia, 2017 ke Praha dan Budapest. Padahal sebenarnya teman-teman kalau boleh cerita ya, waktu SMA itu benar-benar kami di keluarga itu sempat pada posisi yang bayar SPP ini gimana caranya. Saya sampai sempat pernah bilang ke ibu, apa saya berhenti sekolah aja ya, saya cari duit untuk SPP adik-adik dan lain sebagainya. Bahkan waktu kuliah itu saya nyambi kerja ya sampai jam 2 pagi, jam 7 pagi masuk kelas lagi sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Tapi yang itu jangan dicontoh ya. Intinya saya mau menyampaikan bahwa apapun kondisi teman-teman sekarang harus tetap semangat dan berusaha sebaik mungkin, berdoa dan nggak akan ada yang tahu gitu ya nanti ke depannya itu seperti apa gitu.
Dulu itu mau ke Malang aja rasanya mikir-mikir gitu ya, mau keluar duit untuk ke Malang tuh sayang gitu, dan siapa yang menyangka, saya sendiri nggak menyangka bahwa saya berkesempatan untuk mengunjungi negara-negara yang sebelumnya hanya ada di imajinasi saya gitu. Next. Dan saya rasa nggak cuma di Mandiri ya, dimanapun nanti teman-teman bekerja, kalau teman-teman bisa mencapai target atau memiliki performa yang baik, pasti akan ada reward yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, kemudian yang ini adalah cerita tentang Mandiri Best Employee. Jadi di Bank Mandiri itu ada seleksi pegawai terbaik setiap tahunnya. Yang ini seleksinya dari unit terkecil sampai di seleksi di nasional. Alhamdulillah waktu itu di 2017 saya berkesempatan untuk mengikuti seleksinya dan akhirnya lolos sampai babak terakhir. Nah ini ya kalau di Mandiri, di seleksi Mandiri Best Employee ini yang dilihat ternyata bukan hanya pencapaian di atas kertas, teman-teman. Jadi kalau misalkan pencapaian teman-teman itu luar biasa gitu ya, 1000%, harusnya nyari target itu kan tercapai 100% ya, teman-teman udah 1000% nih. Tapi ternyata teman-teman dinilai misalkan secara hubungan dengan bawahan atau dengan kolega atau dengan atasan kurang baik, kemudian misalkan terlalu egosentris atau yang lainnya, itu malah akan bisa mengurangi poin teman-teman. Jadi memang semangat yang dibangun di Bank Mandiri ini adalah mandirian yang tangguh, tapi juga tetap care pada lingkungan sekitar. Jadi bisa dilihat di foto itu ya, kami pakai baju ala tentara, jadi kami memang seleksinya nggak cuma di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, di dalam hutan gitu ya. Dengan berbagai tantangan, kemudian akan dilihat gimana sih sikap kita ketika pada kondisi yang tertekan, ketika pada kondisi yang misalkan di tengah teamwork itu seperti apa. Jadi sebenarnya waktu itu saya sempat ragu akan bisa menang karena saya sempat tidak mengikuti salah satu kegiatan karena menemani teman yang sedang sakit. Tapi ternyata hal itu sama sekali tidak berpengaruh dan malah bisa menjadi nilai plus di penilaian tersebut. Dan kebetulan sebenarnya di grup di acara ini Sis Ratna ada Bro Mukti. Bro Mukti itu menang Best Employee 2 kali Sis. Ketika jadi pelaksana juga ketika jadi manajer. Jadi luar biasa sekali Bro Mukti ini. Ini ada fotonya juga ya di sini Bro Mukti. Oke, saya lanjutkan aja. Next Bro Denny. Untuk selanjutnya ya, yang namanya hidup itu tidak bisa diduga. Jadi setelah menjadi best employee, saya justru harus cuti di luar tanggungan. Jadi kebetulan suami saya mengambil PhD di Copenhagen, Denmark, dan pada saat itu saya juga dilema sih ya sebenarnya, karena kan di satu sisi karir saya sedang bagus-bagusnya, di sisi yang lain tentunya saya sangat ingin tetap bersama keluarga saya. Jadi pada akhirnya saya mengajukan yang namanya CLTB. CLTB itu adalah cuti di luar tanggungan Bank Mandiri. Dan alhamdulillah baik dari atasan saya maupun pihak Human Capital menyetujui, jadi saya bisa cuti di luar tanggungan selama 2 tahun untuk mendampingi suami saya, Sudi. Jadi di sana kegiatan saya benar-benar jagain anak-anak gitu ya, kemudian belajar bahasa, jualan makanan teman-teman, karena kan pasti tahu ya, kalau yang penerima beasiswa, kadang beasiswa turunnya telat gitu, jadi harus kreatif gimana caranya untuk tetap survive. Saya juga
bergabung dengan acara-acara KBRI dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, dan 2 tahun berlalu tanpa terasa ya. Awal Januari kemarin saya kembali bekerja di Bank Mandiri. Sebenarnya saya itu sempat khawatir jet lag gitu ya, setelah lama cuti nggak ketemu target, kalau balik lagi ketemu target ini gimana coba. Untungnya ternyata Bank Mandiri makin keren teman-teman. Mereka punya culture squad, mereka punya kegiatan-kegiatan yang tadi saya ceritakan yang mewadahi passion kita. Jadi seenggaknya kita, saya pribadi ya khususnya ya, yang setelah cuti lama balik kerja gitu tetap bisa enjoy karena saya bisa menyalurkan hobi saya. Kebetulan saya hobinya menulis ya karena memang anak komunikasi. Jadi saya bergabung di Mandiri Youngster dan Mandiri Writer. Dan itu kita benar-benar diarahkan oleh Bank Mandiri, jadi nggak cuma asal bergabung, kemudian dilepas gitu, enggak. Jadi selalu ada kegiatan-kegiatan yang disiapkan, bahkan setiap minggu gitu, kita dikasih challenge-challenge, misalkan buat tulisan tentang ini, nanti tulisan terbaik akan mendapatkan saldo link aja, dan lain sebagainya. Jadi kita terpicu untuk selalu aktif berkegiatan juga. Nah, di sisi untuk Mandiri Youngster sendiri, ini adalah wadah juga ya buat para pegawai yang memang sekarang kan zamannya banyak yang muda-muda ya kalau di Bank Mandiri. Nah ini kami kegiatannya macam-macam ya, jadi kami nggak cuma sibuk mencari keuntungan dan lain sebagainya, tidak lupa kami juga care kepada lingkungan, apalagi di kondisi yang seperti ini, pandemi sedang melanda dan banyak sekali, saya yakin banyak sekali masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan. Oleh karena itu Mandiri juga ada program yang namanya Mandirian Cinta Indonesia. Itu kami membagikan bantuan ke seluruh Indonesia, Sisratna, jadi nggak cuma di kota-kota tertentu, tapi benar-benar di seluruh Indonesia. Ada bantuan yang sifatnya juga bukan sekali kasih ya, tapi rutin selama 4 bulan, jadi harapannya bisa setidaknya meringankan beban teman-teman kita yang kesulitan. Seperti itu. Kemudian, nah ini, next Bro Denny. Kira-kira teman-teman penasaran nggak ya, gimana caranya gabung di Mandiri? Mungkin ada yang sudah, Wisuda, lulus? Yang sudah lulus atau sudah taruh aplikasi di Bank Mandiri, ada nggak ya? Kemarin udah boleh mencoba saya kan? Wisuda loh Bu, tanggal 19 dan 20 kalau nggak salah ya. Oh 19 dan 20 ya? Iya. Ada nggak yang mau cerita udah taruh, kira-kira harapannya seperti apa? Ada nggak ya Sis Ratna ya? Boleh teman-teman yang bisa chat di Zoom chat atau reaksi, mungkin bisa komen di situ. Selagi kita nunggu, mungkin bisa lanjut dulu aja Bu. Oke. Jadi oh itu ada yang tanya ya Mbak ya, sekilas ya, kalau Mandiri Writer gabungnya gimana? Nah ini harus jadi pegawai Mandiri dulu ceritanya, teman-teman untuk bisa gabung di Mandiri Writer. Makanya tadi saya tanya nih, ada nggak ya yang udah taruh aplikasi di Mandiri? Ini saya lanjutkan dulu aja ya, kalau gitu mungkin Sis Ratna ya. Jadi gimana caranya bergabung dengan Bank Mandiri? Itu ada, secara umum ada 2 jalur ya teman-teman ya. Jadi ibarat rumah, pintu masuknya Mandiri ini ada beberapa macam. Yang pertama itu jalur ODP atau Officer Development Program. Kalau jalur ODP ini yang tadi saya ceritakan, itu ketika masuk dia sudah ada pada level asisten manajer, jadi tidak melalui jalur seperti teller maupun customer service. Nah, untuk usia maksimalnya, kalau S1 setara 26 tahun, untuk S2 setara
28 tahun ya teman-teman ya, dan statusnya belum menikah nih, harus masih single. Untuk pendidikannya sebenarnya bisa berbagai program studi, kemudian IPK S1-nya minimal 2,75, untuk S2 minimal 3,2. Nah, kemudian untuk tahapan seleksinya bisa dicek di bawah itu ya, jadi ada seleksi administrasi, kemudian ada wawancara awal, ada tes keterampilan, tes psikometri, kemudian ada wawancara akhir, tes kesehatan, dan ada dokumen checking. Nah, kalau yang ini adalah yang ODP. Next, Bro Denny. Yang ini adalah jalur pelaksana, jadi selain yang tadi ada juga pilihan untuk masuk melalui jalur pelaksana yang nantinya akan mengisi level pelaksana, baik di sales, credit, collection, maupun yang lainnya, atau mungkin yang paling sering dibutuhkan itu di cabang, baik posisi teller maupun customer service. Untuk usia maksimalnya 24 tahun, statusnya belum menikah. Kalau yang syarat-syarat tadi tidak jauh beda ya, baik tahapan seleksinya juga tidak jauh beda dengan yang Officer Development Program. Nah, terus pasti kan teman-teman bertanya-tanya ya, kalau misalkan masuknya lewat pelaksana, apa nanti tetap bisa jadi manajer? Tetap, teman-teman nggak usah khawatir, asalkan berprestasi, asalkan teman-teman kinerjanya baik, maka teman-teman akan selalu memiliki kesempatan untuk promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Bisa di next, Bro Denny. Jadi ada yang namanya SDP, Staff Development Program. Ini adalah untuk mewadahi teman-teman yang dari pelaksana yang ingin menjadi manajer atau future leader-nya Bank Mandiri. Jadi akan ada seleksi berdasarkan masa kerja, kemudian berdasarkan performance level, berdasarkan talent classification, dan lain sebagainya, itu nanti bisa mengikuti seleksi SDP ini. Seperti Bro Adit itu adalah salah satu SDP kami ya, jadi beliau memang berprestasi hingga pada akhirnya bisa berkesempatan untuk mengikuti seleksi SDP ini. Next. Nah, ini yang tadi saya sempat baca di beberapa pertanyaan teman-teman ya. Apakah di Bank Mandiri memiliki beasiswa seperti program pemagangan bakti dan lain sebagainya? Tadi pertanyaannya dari Riko Ramadan, FST ya. Nah, untuk yang seperti program di bank sebelah itu, kami punya yang namanya Kriya Mandiri, teman-teman. Jadi ini adalah program magang, tapi digaji gitu ya. Dan enaknya tidak ada ikatan kerja. Jadi misalkan teman-teman nanti di tengah perjalanan punya peluang yang ternyata lebih baik, teman-teman bisa berhenti dari program magang ini. Tapi di satu sisi lain, kalau misalkan teman-teman pengen melanjutkan sebagai pegawai Bank Mandiri, itu juga akan ada kesempatan. Asal kinerja teman-teman baik, kemudian mungkin secara attitude dan lain sebagainya gitu ya, karena di dunia kerja kan juga penting hal-hal yang seperti itu. Jika baik, maka akan bisa ada kemungkinan untuk diperpanjang kontraknya atau tanda tangan kontrak dengan Bank Mandiri. Mungkin bisa di next, Bro Denny. Ini adalah benefit dari Kriya Mandiri ya. Jadi yang pertama dapat uang saku, tadi sudah saya ceritakan sekilas. Ya istilahnya bukan gaji ya, lebih tepatnya uang saku setiap bulannya secara rutin. Kemudian ada kompensasi kelebihan jam belajar, itu apabila peserta diminta untuk melaksanakan tugas di luar jam belajar yang seharusnya.
Kemudian ada bantuan mudik, jadi kalau waktu hari raya nggak usah khawatir, teman-teman juga sudah ada alokasi dana yang akan diberikan kepada teman-teman yang sedang magang. Kemudian ada juga uang cadangan resiko selisih. Nah, ini adalah untuk teman-teman yang penempatannya di teller. Jadi kalau yang penempatan di teller kan siapa mungkin ada suatu ketika ya ada selisih di transaksi, itu juga ada uang cadangan juga. Tapi bukan berarti kemudian nggak teliti ya, tetap harus teliti. Kan mendingan uang cadangannya ini disimpan untuk investasi aja ya ke saham atau yang tadi dijelaskan ke Bro Adit, daripada dipakai untuk nomboi ya, kalau bahasa Surabayanya apa ya, nomboin kali ya, nomboin selisih yang dimiliki teman-teman. Selanjutnya teman-teman juga akan mendapat cover proteksi atau asuransi ya, jadi ada jaminan kecelakaan, kematian maupun kesehatan. Untuk di Bank Mandiri memang perusahaan ini sangat concern banget terhadap keselamatan. Jadi untuk kesehatan pegawai ini benar-benar menjadi perhatian dari manajemen. Juga ada insentif prestasi ya teman-teman yang bisa didapatkan, apalagi kalau memang kinerja teman-teman ini baik, jadi memang insentif ini diberikan di akhir program magang. Kemudian ada juga seragam dan uang dukungan penampilan. Jadi untuk teman-teman yang ditempatkan sebagai frontliner seperti CS dan teller itu akan disediakan seragam maupun uang dukungan untuk penampilan. Jadi nggak usah khawatir nih gimana nanti untuk beli bedak gitu ya kali yang buat yang cewek-cewek, duitnya sudah kami sediakan juga, jadi sudah nggak usah pusing. Yang terakhir, ini yang menarik ya, jadi ada beasiswa juga untuk teman-teman yang tata pendidikannya belum S1, itu akan ada jenjang, akan ada beasiswa untuk S1 bagi sekali lagi yang berprestasi. Jadi mungkin dari awal sampai akhir, salah satu poin yang bisa kita dapatkan itu adalah itu ya, kalau kita memang berprestasi, tentu perusahaan akan menutup mata dan pasti akan ada reward yang akan diperoleh oleh teman-teman. Sepertinya segitu aja sih Ratna yang dari saya. Atau kalau ada Bro Mukti ada yang mau ditambahkan kah terkait proses rekrutmen ini, Bro? Kurang lebih udah sama sih seperti yang disampaikan Mbak Arfa tadi, udah lengkap. Tapi kalau ada yang mau nanya, monggo aja. Baik. Kalau ada yang mau nanya, boleh banget. Silakan Sis Ratna, mungkin saya kembalikan. Mungkin dari Bank Mandiri itu kan selain program-program yang tadi rekrutmen yang sudah disampaikan oleh Bu Arfa, ada 3 program, yaitu ODP. ODP itu setara dengan manajemen trainee ya Bu ya mungkin ya. Jadi percepatan level. Terus juga ada program SDP, Staff Development Program, dan juga program Kriya Mandiri ya. Nah, itu untuk perbedaannya, untuk perbedaan yang paling signifikan tuh apa aja sih Bu dari ketiga program ini, dan juga selain 3 program rekrutmen tersebut, Bank Mandiri juga ada program untuk magang kan Bu, selain program yang Kriya Mandiri, yaitu program pemagangan industri FHCI seperti yang sudah dilakukan mungkin di tahun 2 tahun belakang ini, 2018, 2019, dan yang tahun 2020 ini. Nah, mungkin bisa diberikan informasinya juga, Bu, terkait program FHCI, Forum Human Capital Indonesia, yaitu program magang bersertifikat BUMN. Karena UNER juga rutin mengikutinya dan juga melaksanakan seleksi, dan antusiasmenya juga cukup tinggi untuk program tersebut. Dan program unggulannya Bank Mandiri untuk teman-teman wirausaha muda, anak-anak mahasiswa yang sejak kuliah sambil berbisnis, yaitu program mahasiswa wirausaha mandiri. Baik, Sis Ratna, jadi saya terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi saya ulang sekilas lagi ya, di Mandiri itu kan sebenarnya ada banyak juga pintu-pintu masuk lainnya, cuma ini saya memang hanya menjelaskan 3.
Yang pertama ODP, intinya kalau ODP itu begitu teman-teman masuk, bisa langsung memasuki level pimpinan. Jadi nggak melalui level pelaksana, bisa langsung menjadi pimpinan di Bank Mandiri. Kemudian untuk yang pelaksana, berarti memang masuknya melalui level pelaksana dulu, tapi tetap ada kemungkinan untuk menjadi pimpinan melalui seleksi SDP tadi. Nah, kemudian untuk magangnya, itu sebenarnya yang resmi dari Mandiri, itu yang Kriya Mandiri, Sisratna, dan kemudian untuk yang forum FAJI itu juga, betul, itu juga memang ada juga, dan sifatnya dari kementerian ya Sis ya, itu biasanya kami menerima orang-orang pilihan dari setiap universitas. Kayak misalkan kalau dari UNER dikelola TPKK ya Sis Ratna ya. Iya, betul Bu. Gitu. Kemudian tadi saya baca sih ya ada yang tanya juga tentang saya sudah menempuh semester akhir dan menyelesaikan skripsi. Kebetulan sudah apply Kriya Mandiri Bu melalui website yang ada di PPKK. Apabila belum lulus, apakah mempengaruhi dalam seleksi administrasi tersebut? Dari Sabrina UNER. Ekonomi Pembangunan. Oke, enggak kok Mbak Sabrina. Jadi kalau memang untuk Kriya Mandiri itu justru kita memang mencari yang belum lulus Mbak. Bahkan yang SMA itu bisa daftar di pemagangan Kriya Mandiri. Gitu. Jadi di info ini buat adik-adiknya yang memang mau kuliah sambil kerja atau kuliahnya tapi ini ya Bu ya, mungkin kalau untuk Kriya Mandiri itu mungkin karena dia sistemnya bekerja office hour, jadi mungkin kalaupun sambil berkuliah berarti kuliahnya kuliah malam ya Bu ya yang bisa mengikuti program tersebut. Iya betul. Jadi memang kalau biasanya sih yang sering itu yang sudah semester akhir, yang dia sedang menulis skripsi, jadinya kan tidak perlu setiap hari ke kampus ya Sis Ratna ya. Iya, kalau untuk yang S1 atau D3. Atau mungkin sekarang kan lagi pada school from home ya, kuliah dari rumah. Nah, daripada misalkan di rumah aja bosen, bisa daftar di Kriya Mandiri. Untuk websitenya tadi ada di slide terakhir, Bro Denny. Mohon maaf, kelupaan ada di website kami yang untuk seleksi masuknya Bank Mandiri. Mbak Arfa, maaf. Ya. Tadi ada masalah teknis. Sorry ada aku. Yang penting ini sih ada di websitenya apa Mas? Namanya Mas mandirikarir.net ya? Oke ya, kalau untuk pendaftaran, jadi untuk Mandiri secara nasional kita lewat www.mandirikarir.net, career.net. Nanti akan nyambung langsung ke Kaliber teman-teman. Jadi paling teman-teman di sini juga udah akrab dengan Kaliber ya, gitu. Oke. Mungkin tadi yang bertanya kepada saya, ini langsung bisa kita kirimi link aja 50.000 ya Sis Ratna ya, nanti bisa dicatat oleh admin. Atas nama siapa Bu? Tadi atas nama Sabrina dan Riko ya. Sabrina dan Riko Ramadan. Sabrina dan Riko Ramadan bisa chat PC ke saya, nama dan nomor telepon dan juga emailnya Riko dan Sabrina ya. Saya tunggu sampai live ini berakhir. Oke, Bu, boleh dilanjutkan? Boleh, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi kah? Oh ya, websitenya mungkin bisa dibantu Pak Mukti untuk ditulis di Zoom chat biar teman-teman bisa langsung klik langsung daftar. Oke, nanti kita sampaikan. Ada Mbak Fitria tadi ya, katanya mau bertanya. Boleh silakan bertanya Mbak, di unmute aja. Permisi Bu, saya mau bertanya. Halo Mbak Fitria. Ya? Dari jurusan apa Mbak Fitria?
Saya dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah, gimana Mbak? Bu, apa kalau misalkan dari ilmu sejarah itu bisa ada prospek masuk ke Bank Mandiri ya, Bu? Baik, ada lagi pertanyaannya mungkin? Sudah itu saja. Udah Oh, ya, itu sama aja satu sih. lagi, kalau misalkan masih maba apa sudah bisa untuk ikut magang di Bank Mandiri? Baik, siap. Saya jawab ya pertanyaannya. Mungkin nanti Bro Mukti bisa menambahkan ya Bro, kalau misalkan ingin menambahkan. Jadi sebenarnya kalau di Bank Mandiri itu tidak terbatas jurusannya. Hampir semua jurusan bisa ditemui di kami. Mungkin saya yang belum pernah nemu itu fakultas kedokteran sih. Kalau selebihnya kayaknya bahkan FKG gitu ada juga ya, FKG dan sebagainya. Jadi bisa Mbak Fitria, asal memang memenuhi kriteria-kriteria yang tadi sudah disampaikan dan lulus dalam proses seleksinya. Kemudian kalau untuk maba bisa nggak ya magang? Sebenarnya sih kami juga tidak membatasi apakah itu maba atau mahasiswa lama untuk magang, tapi yang penting bisa membagi waktunya itu Mbak, karena kalau untuk magang di Bank Mandiri ini memang jadwalnya padat ya, maksudnya office hour itu biasanya akan diminta untuk ikut hadir supaya bisa belajar banyak dari program yang diikuti. Bro Mukti ada tambahan? Oke, Mbak Arfa, terima kasih teman-teman. Sorry tadi sempat keputus ya, karena di sini kita kan split tim di Gedung Cerutu, jadi kita di HRD ya, di Bank Mandiri itu kalau HRD itu namanya HC. Jadi kalau tadi kan terkait untuk yang apa namanya sejarah ya, jurusan sejarah, sebenarnya kita di Bank Mandiri welcome sih untuk seluruh jurusan. Kemudian kalau untuk magang memang syarat minimum pendidikan SMA juga udah bisa sih. SMA, D3 sampai S1 usia maksimal 24 itu untuk magang ya. Magang di sini dalam artian Kria Mandiri. Tadi sebelum aku lost contact di sini sempat ada pertanyaan dari Mbak Ratna tadi terkait apa sih bedanya, kurang lebih gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Apa sih Pak bedanya antara ketiga program yang tadi dijelaskan, yaitu kan sama-sama rekrutmen nih, antara ODP, mungkin kalau ODP percepatan level, terus juga antara SDP dengan Kria Mandiri kan nanti start awalnya adalah staff gitu loh. Baik, dan apalagi kalau Kria Mandiri itu kan bisa lulusan S1 juga bisa daftar untuk Kria Mandiri, tidak hanya lulusan SMA. Dan untuk program pemagangan mungkin saya mau nambahin juga yang tadi ditanyakan oleh penanya terakhir, yaitu mungkin terkait pemagangan. Ini kan magang itu kan ada bermacam-macam ya teman-teman. Magang studi ada, jadi untuk pengambilan data untuk skripsi, ada juga magang yang memang dilakukan, yang dikeluarkan oleh FHCI from Human Capital, itu biasanya di sesi akhir tahun, itu hanya untuk semester akhir ya Pak ya. Dan mungkin Mandiri ada program pemagangan lain. Yang ketiga mungkin yang program Kria Mandiri. Nah, mungkin Mandiri ada program pemagangan lain selain yang ketiga program pemagangan yang saya sebutin tadi. Oh ya, ada memang namanya magang bersertifikat di kita. Jadi kalau biasanya itu kalau teman-teman magang di tempat lain itu nggak dikasih uang saku, kalau di Bank Mandiri ada namanya magang bersertifikat. Memang ini program baru. Itu yang FHCI ya Pak ya berarti kan? Yes, FHCI. Jadi nanti koordinasi dengan masing-masing kampus kita sih. Jadi masing-masing kampus dan waktunya itu 6 bulan kontinu, nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Jadi memang makanya diharapkan adalah yang memang semester akhir di requirement yang kami post di masing-masing kampus posting. Silahkan teman-teman pantau di website pusat karir masing-masing kampus teman-teman. Iya, jadi kita khusus untuk yang magang bersertifikat ini kita koordinasinya langsung dari kampus, jadi nggak dari mahasiswa lamar ke kita, enggak, tapi memang dari instansi ke instansi sih, dari Mandiri ke kampus. Ya, dari instansi ke instansi, dan itu nanti penempatannya juga acak ya Pak ya, dari FHCI koordinasi dengan kampus dan juga
perusahaan. Nah, kalau magang kria dan juga magang studi untuk di Mandiri bagaimana, Pak? Magang kria dan magang, studi. Studi itu misalkan kalau di perusahaan-perusahaan lain tuh kan di semester akhir biasanya ada PKL untuk mahasiswa ekonomi. Terus juga ada magang untuk pengambilan data untuk yang ambil konsentrasi manajemen perbankan kayak gitu, Pak. Oke, kalau untuk itu beda. Kalau untuk kria kan memang magang terpadu ya. Jadi iya, betul. sistematis Rekrutmen kita ya, Pak, kerja. Selama 3 tahun dan ada tesnya juga, harus ada namanya tuh tes psikotesnya. Nah, kalau untuk yang magang yang studi tadi memang ada beberapa mahasiswa yang langsung ke kita sih, sifatnya tuh iya ya magang sih, nggak yang sampai 6 bulan, itu cuma 1 atau 2 bulan, tapi memang mereka harus ngajuin proposal ke kita dan harus mencantumkan data apa aja dibutuhkan, karena kan di kita memang banyak terkait dengan rahasia bank ya, jadi memang nggak semua mungkin nggak bisa kita approve sih. Iya, kalau misalnya ini terkait ada permintaan data terkait rahasia bank, ya mohon maaf kita belum bisa ngasih sih, karena kan memang di kita memang data-data di kita konfidensial sih kebanyakan. Cuma kalau sifatnya umum, kalau misalnya terkait administrasi atau yang lainnya di luar yang terkait data rahasia bisa sih di kita. Gitu teman-teman. Oke, sudah terjawab ya tadi pertanyaannya. Jadi kalau untuk magang memang ada, bisa, yaitu program kria. Tapi untuk kria nanti tadi juga ada pertanyaan yang masuk itu, kalau untuk kria apakah nanti bisa menjadi pegawai tetap, Pak? Pegawai tetap, dan apa bedanya dengan SDP? Oke. Gitu. Iya. Jadi kan impian semua karyawan yang impian semua pencari kerja kan adalah menjadi pegawai tetap gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi memang apalagi di kondisi seperti ini ya, kan memang susah untuk mencari kerja, baik juga mempertahankannya juga tidak mudah. Dan memang kalau di kria ini, jika memang berprestasi, itu ada kemungkinan untuk kita hire sebagai pegawai Sisratna. Tapi memang beda ya dengan kalau yang pelaksana tadi, kan begitu masuk dia memang statusnya sudah pegawai gitu ya, Bro Mukti ya. Tapi kalau kria ini ketika pertama kali masuk dianggapnya masih magang, kemudian setiap tahun itu akan ada evaluasi dari unit kerjanya masing-masing, apakah akan diperpanjang atau tidak. Baru kemudian nanti ada kesempatan untuk mengikuti seleksi sebagai pegawai PKWT ya, Bro Mukti ya? Betul, Mbak Arfa. Jadi memang kalau untuk, tapi gini sih, nggak serta-merta dari kria bisa langsung ke pegawai ya, karena memang kria itu nggak secara langsung karir path-nya ke pegawai, cuma memang kria ini kan magang ya, istilahnya itu program Bank Mandiri untuk fresh graduate, untuk belajar kerja lah secara profesional, anggap aja seperti itu. Dan di Bank Mandiri itu kalau misalnya ada kebutuhan nih, misalnya ada pegawai kita yang pensiun, pasti kan aku butuh pegawai nih untuk gantiin misalnya. Pasti aku nyari sourcingnya, daripada aku nyari dari luar, aku kan punya kolam misalnya, anggap aja kria ini cadangan kita lah, yang udah pengalaman kerja, yang udah ya tinggal dialih statuskan ke pegawaiannya aja sih gitu. Jadi kalau dari kria ke pegawai, nanti ada tesnya juga, namanya ability test, ada tes kesehatan juga. Kalau itu misalnya sesuai dengan kualifikasi, nanti bergabung. Contohnya di kita juga ada beberapa, Mas Denny juga dulu. Jadi di sini ada teman kita, Bu Arfa, ada Mas Denny juga dulu awal karirnya dari kria Mandiri. Saya juga dulu awal karirnya sebagai pelaksana. Sama yang tadi Bu Arfa bilang, pelaksana, kemudian setelah 5 tahun jadi pelaksana, bisa ikut SDP gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangin, kalau yang lebih dikenal mungkin kayak kepolisian ya, ODP itu kayak akpolnya. Jadi Mbak Arfa itu lulusan akpol, kalau saya lulusan secaba gitu istilahnya. Gitu. Tapi aku bisa jadi perwira karena nanti setelah aku jadi bintara, nanti akan ada ikut secapa lah, namanya SDP kalau di Bank Mandiri. Sama nanti langsung sama-sama jadi pegawai pimpinan, kurang lebih kayak gitu sih. Iya, siap. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya lebih lanjut,
bisa lewat IG Bank Mandiri, Mandiri Youngster atau gimana ya Bro Mukti ya? Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait rekrutmen, bisa di Mandiri University. Kita ada Mandiri University. Jadi di Bank Mandiri itu punya bukan kampus apa ya namanya, bukan universitas yang pada umumnya, tapi ini emang learning center Bank Mandiri, namanya Mandiri University. Nanti Mandiri University Surabaya, nanti Mas Denny akan taruh link IG-nya di chat sini ya nanti ya. Nanti bisa tanya-tanya terkait rekrutmen. Kebanyakan sih memang kalau di kita saat ini kita buka masih Kriya Mandiri ya, gitu. Nanti tanya-tanya di IG itu Mbak Arfa. Oke, siap. Oke. Nah Pak, untuk seleksinya berarti melalui Kaliber ya Pak ya? Kalau untuk Kaliber sebagai tempat pencari kerjanya ya, jadi nanti kita sourcing-nya nariknya dari Kaliber situ. Nanti kalau seleksinya di kita, tesnya nanti, oh ya kalau tesnya itu dari mulai seleksi administrasi sampai dengan nanti ada interview, kemudian ada namanya tes ability ya, SHL, kita online sih. Cuma kalau di masa pandemi ini jadi sifatnya kita interviewnya kita online, kita pakai media yang paling gampang aja yang teman-teman punya, kita pakainya WA, kemudian nanti tes online-nya pakai dari SHL sih. Gitu. Nah Pak, mungkin terakhir tipsnya nih Pak untuk pengisiannya dan juga pengisian datanya mungkin supaya data yang dicantumkan di form ataupun di Kaliber itu bisa memenuhi standar dan informasi yang disampaikan bisa diterima secara detail gitu Pak, untuk supaya kemungkinan lolosnya besar gitu. Oke, jadi kalau memang kalau di kita kan ada beberapa kualifikasi, cuma kalau di Kaliber ini ya, di Mandiri Karir, karena ini platformnya tuh ya semacam kayak udah standar sih, jadi memang kita nggak bisa, kalau kita bikin CV tuh bikin yang bagus gitu ya, tapi kalau di Kaliber semuanya seragam sih, jadi yang kita Sudah ada lihat standarnya ya. betul, yang kita lihat memang pertama adalah usia, dia itu sesuai dengan kualifikasi kita enggak, kemudian selain usia itu kita juga lihat nilai ya, IPK atau nilai terakhir waktu SMA, itu sih. Dari situ sih, kemudian yang ketiga memang foto ya, jadi teman-teman kalau naruh foto, kalau kita ya ini semua lah HRD pasti ngelihat foto orang yang niat sama foto yang enggak kan kelihatan ya. Ada pernah kita temu, ini nih sharing aja, ada emang orang mungkin pengen tampil bagus, akhirnya dia ambil foto badannya siapa, tapi kepalanya dipasang kepalanya dia, tapi memang kelihatan banget editannya gitu. Jadi kita ngelihatnya ini ya agak-agak seru sih gitu. Ya memang kalau di perbankan kita memang lihat ini ya tinggi badan juga sih. Karena apa? Karena kita kan nanti jangan sampai nanti tingginya itu di bawah counter teller ya nanti kalau lihat nasabah. Jadi tapi itu nggak ini sih, nggak jadi syarat utama, yang penting nilai sama lulus tesnya gitu. Nah, ini ya Pak ya, saya share screen untuk Instagramnya. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan terkait Mandiri Development Program yang dilakukan, yaitu ODP, ataupun SDP, ataupun Kriya Mandiri, bisa langsung DM, direct message ke Mandiri University Surabaya, bisa di-search di Instagramnya Mandiri University Surabaya, atau di rmu.surabaya gitu ya Pak ya. Jadi kalau buat nanya-nanya ini kan jadi di Surabaya punya IG khusus untuk MU itu ada sih, cuma memang itu bukan IG yang dari kantor pusat ya. Kalau kantor pusat ada namanya Live at Mandiri. Jadi kita punya banyak akun IG ya. Memang biar gampang lah, kita nggak biar akomodirnya gampang. Ya, jadi itu terkait sesi ini, jika ada pertanyaan ke rmu. Itu tadi ya Pak ya, .surabaya. Surabaya. Karena hari ini yang berbicara dari kantor cabang yang Surabaya ya Pak ya. Betul, atau kalau misalnya ada pertanyaan bisa juga ke Bank Mandiri Surabaya UNER, bisa juga Sis Ratna. Iya, kayak gitu.
Dan teman-teman juga bisa kepoin Instagramnya PPKK, kita udah post juga flyernya di feed Instagram kita untuk rekrutmen yang dibuka oleh Bank Mandiri. Ada lagi Pak untuk dari Bu Arfa, Pak Denny, ataupun Bapak ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang online? Yang mungkin kemarin baru wisuda online dan sekarang lagi cari kerja dan mau daftar di Mandiri. Mungkin saya mengulang yang disampaikan Prof. Eli tadi ya, Sis Ratna, karena menurut saya benar sekali. Mungkin teman-teman ngerasa, aduh kok pas saya cari kerja, waktunya pandemi, jadi banyak perusahaan yang tidak menerima aplikasi dan lain sebagainya. Tapi jangan putus asa, tetap semangat. Saya yakin pasti teman-teman akan mendapatkan posisi yang terbaik nantinya ya, nggak akan ada yang tahu jalan hidup teman-teman, yang penting ikhtiar terus. Gitu aja mungkin, Sis. Kayaknya banyak yang ada kelas sore juga ya. Iya, betul, Bu. Jadi juga ada. Iya, jadi saya persilahkan dari Pak, dari Bapak ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Kalau dari saya udah itu aja. Jadi terima kasih buat UNER, buat teman-teman yang udah berpartisipasi, gitu aja sih. Semoga sehat selalu lah. Amin. Antusiasme cukup tinggi untuk hari ini di Zoom 300, di YouTube ada 170 lebih. Jadi teman-teman nanti silakan tunggu untuk videonya, nanti akan kami upload di YouTube jika sudah diedit, dan teman-teman silahkan, saya himbau untuk teman-teman silahkan buka kolom komentar di Zoom chat, dan saya persilakan Bu Arfa dan Pak Mukti kalau misalkan ada agenda selanjutnya, saya persilahkan untuk meninggalkan, saya tidak apa-apa. Saya mau menjelaskan tentang link Bitly kuesioner untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan sertifikat seminar acara hari ini sebagai bentuk apresiasi kami, dan yang dimana nama dan email tidak boleh salah, dan silakan isi secara lengkap kuesioner yang kami bagikan, karena feedback positif kalian memberikan kami semangat untuk menghadirkan program-program selanjutnya untuk menemani online teman-teman. Iya Bu, monggo Bu melanjutkan kegiatan. Kalau Bu Arfa kan abis ini ada online lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu atas sharingnya. Saya mohon maaf dan tim kalau misalkan ada salah kata, perbuatan yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu kalau setelah pandemi. Oke, terima kasih. Selamat sore.